energi mayat yang mengerikan itu menerobos masuk ke tubuh Xiaoyan, awalnya dia memberontak hebat. Tak lama kemudian, energi itu justru tenang, menyusut, lalu bersembunyi di sudut tubuh Xiaoyan. Dia tidak bergerak sama sekali. Meski Xiaoyan memiliki kekuatan api surgawi, dia tetap tak mampu mengusirnya. Dengan nada cemas, Xiaoyan bertanya, "Paman Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Raja Naga Emas menjawab, "Energi mayat dalam tubuhmu sudah kutekan untuk sementara. Dia tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Tapi membiarkannya terus berada di sana jelas berbahaya. Kita urus itu nanti setelah keluar dari sini. Sekarang, fokus pada ancaman di depan mata." Dia memandang ke arah panggung teratai biru yang menyala hebat, lalu berkata perlahan, "Sekarang, kita hanya bisa berharap pada kekuatan api suci milik gadis itu. Semoga penguasaannya terhadap api suci tidak dangkal." Gumamnya pelan. Tiba-tiba, energi mayat yang mengerikan meledak dari tulang rusuk tengkorak. Sapuannya begitu ganas, menyebar ke segala arah, langsung menyerbu ke Xiaoyan dan Su Suiying. Sialan, Xiaoyan mengumpat. Dia baru saja menderita cukup parah karena energi itu. Dan sekarang, energi tersebut kembali menyerang. Tanpa henti seperti jurang tak berdasar. Dia segera menoleh. Di bawah kaki Su Suiying, teratai biru memancarkan aura panas sekaligus dingin. Beberapa simbol samar mulai muncul di sekitarnya. Dengan suara lemah, Su Suiying berkata, "Aku hanya punya satu serangan tersisa. Kalau ini gagal, kita berdua tamat." Xiaoyan mengangguk. "Aku akan menyerang dulu. Kau cari momen yang tepat." Kini mereka sudah seperti dua belalang di satu tali. Jatuh satu, maka yang lain ikut binasa. Menghadapi kekuatan luar biasa dari tengkorak itu, satu-satunya jalan adalah bekerja sama. Api putih susu yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Dia pun perlahan melepaskan penggaris berat hitam dari punggungnya. Menghadapi energi mayat yang mengamuk, Xiaoyan mendengus dingin. Roki di sekujur tubuhnya berpadu dengan kekuatan api, lalu mengalir masuk ke dalam penggaris abadi api surgawi. Penggaris hitam itu kini berubah berkilau terang. Jika diperhatikan seksama, terdapat 23 warna berbeda yang bersatu menjadi satu. 3 langkah penguasa. Langkah pertama, Xiaoyan menghentakkan kakinya kuat-kuat. Kedua tangannya mencengkram erat, lalu mengayunkan penggaris dengan sekuat tenaga. Cahaya api yang dahsyat langsung menyapu langit. Serangan dari penggaris abadi meledak sejauh 100 kaki, menebas ganas ke arah energi mayat. Awalnya, api berhasil mencerai-beraikan sebagian besar energi mayat, tapi hanya sekejap energi itu kembali meledak, menekan balik serangan Xiaoyan. Langkah kedua, Xiaoyan berteriak. Penggaris itu kembali menyemburkan 23 warna yang makin terang. Api membara kembali meledak, menabrak energi mayat dengan ledakan mengguncang. Tapi bahkan dengan 2 langkah dari teknik tingkat dewa, energi mayat itu belum juga tumbang. Benturan keduanya menciptakan gelombang kejut. Udara di sekeliling pun terdistorsi. Dan tiba-tiba suara lembut terdengar. Tahta pembukuan es. Su Suiying memanggil tekniknya. Api di tubuhnya melonjak, dan aura tubuhnya langsung merosot drastis. Dari kejauhan, Raja Naga Emas tertawa kagum. "Hebat, itu adalah kekuatan asal api suci." Dia lalu menjelaskan, kekuatan ini melekat dalam api suci. Hanya mereka yang benar-benar berhasil memilikinya, memahami esensinya, dan menelitinya dalam waktu lama, barulah dapat membangkitkannya. Tak kusangka gadis muda ini berhasil melakukannya. Kekuatan api hijau kebiruan mulai memancar dari telapak kaki Su Suiying. Dari sana, terbentuk segitiga runa misterius yang melayang di udara. Dan saat api Xiaoyan mulai melemah, kekuatan baru itu pun meledak. Api suci hijau kebiruan berpadu dengan rune, lalu melesat langsung ke arah energi mayat. Begitu energi itu bersentuhan dengan api hijau kebiruan, reaksinya aneh seperti panik. Kekuatan api itu jelas berada di tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Bagaikan nyala kecil bertemu samudra luas. Energi mayat itu mencoba melarikan diri. Dengan satu seruan dari Su Suiying, api suci meledak dahsyat. Xiaoyan hanya bisa terpaku menyaksikan. Energi mayat yang sebelumnya memenuhi langit pun kini sepenuhnya dibekukan. Tulang rusuk tengkorak kehilangan kilaunya. Energi mayat sudah dikeluarkan. Dan kini, tengkorak itu diam, nyaris tak bergerak. Api hijau kebiruan bersama rune segitiga misterius mulai menyelimuti tubuhnya, membekukannya total. Meski tengkorak itu sempat melawan, dia tetap tak mampu menahan kekuatan mengerikan dari api suci. Begitu api itu menyentuhnya,
Cahaya pada tulangnya langsung memudar. Dengan mata indah yang berkeringat, Su Sueying mengangkat kepala lemah dan menatap ke arah tengkorak itu. Di bagian dadanya, beberapa tetes darah merah tua mulai mengalir. Meskipun sebelumnya telah mendengar dari paman gurunya bahwa serangan Su Sueying barusan adalah kekuatan asal dari api suci, Xiaoyan tetap dibuat terkejut oleh kedahsyatannya. Api surgawi memang dikenal sebagai kekuatan yang lahir dari langit dan bumi. Namun bahkan di antara 3 api surgawi teratas di benua Doki, tak satu pun yang menunjukkan kekuatan asal sehebat ini. Di saat Xiaoyan masih terpukau, suara Raja Naga Emas terdengar dari dalam cincin. Inilah kekuatan sejati dari api suci. Kalau garis kecil itu dalam kondisi puncaknya, area yang dibukukan bisa jauh lebih luas dari ini. Saat krisis akhirnya mereda, kekuatan besar itu pun memudar dari tubuh Su Sueying, menyisakan rasa lemah yang langsung menyelimuti tubuhnya. Wajahnya yang semula memerah pun menjadi pucat. Jelas, menggunakan kekuatan asal api suci di bawah tekanan kekuatan seperti ini sangat menguras tenaganya. Di bawah kakinya, teratai biru kembali memancarkan cahaya gemilang, seakan sedang perlahan memulihkan Doki dalam tubuhnya. Su Sueying menoleh ke arah Xiaoyan seraya berkata dengan lemah, "Kita berhasil." Dia tahu betul, tanpa serangan pengalih dari Xiaoyan, kekuatan api suci itu mungkin tidak akan berhasil mengenai sasaran. Sejak masuk reruntuhan ini, kekuatannya terus ditekan. Sebagai Dodi bintang 3 puncak, dia tidak punya kekuatan penuh untuk mengeksekusi kekuatan asal api suci. Yang baru saja dia gunakan mungkin hanyalah bentuk palsunya. Tapi dampaknya sudah sangat luar biasa dan sangat membebani tubuhnya. Xiaoyan segera mendekat dan bertanya dengan khawatir, "Apa kau baik-baik saja?" Dengan 1 kilo dari cincin di jarinya, beberapa pil tingkat tinggi pun melayang ke arah Su Sueying. Tanpa basa-basi, Su Sueying langsung menelannya. Begitu pil masuk ke tubuh, energi hangat dan lembut segera menyebar, perlahan menenangkan tubuhnya yang lemah. Raja Naga Emas yang memperhatikan semuanya pun berkata, "Api teratai itu bahkan bisa menyerang dan menyembuhkan. Sungguh luar biasa." Tanpa ragu, Xiaoyan melangkah mendekati tengkorak. Baginya, tidak ada gunanya tinggal lebih lama di tempat mengerikan ini. Bahkan kini, kekuatan dari seorang Dodi bintang 7 yang telah mati pun ikut muncul. Su Sueying yang sudah cukup pulih pun segera menyusul dari belakang. Keduanya berjalan melewati kabut energi mayat yang kini telah membeku dan melangkah ke arah tengkorak raksasa di ujung ruang batu itu. Kini mereka berdiri tepat di depan tengkorak yang membeku. Xiaoyan sempat menoleh dan memperingatkan, "Hati-hati, tempat ini bisa saja masih menyimpan kejutan." Su Sueying mengangguk pelan, "Ambillah darah esensinya, aku akan berjaga. Tetapi hati-hati, kekuatan asal api suci masih tersisa di sana." Xiaoyan sedikit terkejut. Biasanya, gadis ini selalu menjaga jarak dengannya. Tapi sekarang, dia bahkan mempercayakan tugas penting ini padanya. Segera, tatapan Xiaoyan tertuju pada beberapa tetes darah merah tua di dada tengkorak yang terbungkus es. Xiaoyan mengepalkan tangan dan berkata dengan senyum dingin, "Kali ini, kau tidak bisa lari lagi." Namun, ada satu hal yang membuat Xiaoyan bingung. Saat pertama kali melihat tengkorak ini, bukankah ada beberapa tetes darah? Kenapa sekarang hanya ada 1? Matanya kembali menyapu tengkorak. Begitu hendak mengulurkan tangan untuk mengambil darah itu, dia tiba-tiba merasakan gelombang panas yang sangat tinggi dari permukaan es tersebut. Dengan penuh tekanan, dia menembus lapisan terluar dan mencoba menjangkau tetesan darah itu langsung. Namun saat jari-jarinya menyentuh lapisan es dalam, rasa dingin yang menusuk jiwa langsung menyerang dan ujung jarinya membeku dalam sekejap. Apa-apaan ini? Bahkan api surgawiku tidak mampu melindungiku. Xiaoyan benar-benar terkejut. Api putih susu miliknya adalah gabungan dari 23 jenis api surgawi, lahir baru dari evolusi. Meskipun belum bisa dibandingkan dengan api suci milik Su Sueying, jaraknya seharusnya tak sejauh ini. Kini, tangannya yang diselimuti api malah berubah menjadi es. "Pergi!" Suara lembut Su Sueying terdengar. Matanya yang cantik melirik Xiaoyan. Lalu dari bawah telapak kakinya, teratai biru berubah menjadi bola cahaya dan meluncur ke arah Xiaoyan. "Maaf, aku lupa memberitahumu. Kekuatan es dari api suciku, hanya aku yang bisa mengendalikannya. Orang lain pasti akan membeku." Nada bicaranya tenang, tapi terselip penyesalan. Begitu cahaya dari teratai biru menyentuh tangan Xiaoyan, es yang membeku langsung mencair. Xiaoyan hanya mengerutkan kening, tidak lagi memikirkan yang lain, dan kembali menyambar darah merah itu. Namun, tangannya yang menembus darah itu tidak menyentuh apapun. Xiaoyan terdiam.
lalu melirik Su Sueying yang juga tampak berpikir. Paman guru, ini... Xiaoyan segera meminta penjelasan. Dari dalam cincin, suara tawa Raja Naga Emas terdengar. Bocah bodoh, kalau darah kaisar semudah itu diambil, tentu sudah jadi rebutan sejak dulu. Setetes darah ini adalah kristalisasi kekuatan seumur hidup seorang dodi bintang 7 puncak. Darah semacam ini memiliki kecerdasan sendiri, nyaris seperti pil hidup. Ingat saat pertama kau melihat tengkorak itu, bukankah kau melihat lebih dari 1 tetes darah? Xiaoyan mengangguk. Itulah tipuan visual, sejenis ilusi pelindung yang dibuat oleh darah itu sendiri. Lalu, Raja Naga Emas melanjutkan dengan nada serius. Jangan terburu-buru, lihat baik-baik. Gadis kecil itu tampaknya sangat diperlukan oleh darah itu. Mendengar ini, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Su Sueying. Tetesan darah itu masih mengambang tenang di tengah dada tengkorak. Tetapi kini perlahan mulai bergerak. Xiaoyan tidak menyerah begitu saja. Kembali mencoba meraihnya. Namun sekali lagi, tangannya menembusnya tanpa hasil. Biar aku coba. Suara lembut Su Sueying memecah keheningan. Dia melangkah maju. Teratai biru tetap menopangnya di bawah. Tangannya yang halus perlahan terulur ke arah darah itu. Tiba-tiba, tetesan darah yang tadi acuh berdenyut hebat. Lalu perlahan turun dan mendarat tepat di telapak tangannya. Senyum muncul di bibir Su Sueying. Sepertinya, kita memang ditakdirkan bertemu. Di tangannya, tetesan darah itu bersinar terang, tampak beresonasi, seolah telah menemukan tuannya. Xiaoyan mengerutkan kening. Paman guru, ini maksudnya dia yang akan memilikinya? Raja Naga Emas mendesah pelan. Ya, berikan saja padanya. Percayalah, jika sekarang kau bisa menjalin hubungan baik dengan gadis ini, kelak ketika waktunya tiba, kau bisa kembali dan mengambil apa yang seharusnya milikmu. Dengan bantuannya, segalanya akan lebih mudah. Lalu suara itu terdiam, seolah takut bicara lebih jauh. Xiaoyan pun memahami, paman gurunya tidak ingin dia tahu terlalu banyak sebelum waktunya. Ada rahasia besar yang hanya bisa diungkap setelah kekuatannya cukup memadai. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu berkata pelan, baiklah, darah kaisar ini mengandung kekuatan seumur hidup sang kaisar. Jika bisa menyerapnya, kekuatan seseorang pasti melonjak luar biasa. Su Sueying menatap Xiaoyan, lalu berkata dengan tegas, mungkin ini terdengar sedikit lancang, tapi darah ini harus menjadi milikku. Sebagai gantinya, aku bersedia membuat satu perjanjian tentang hal yang sangat ingin kau ketahui, tentang perjanjian klan Xiao. Saat wanita itu mengucapkan kata-kata tersebut dengan ringan, Xiaoyan tetap merasa kesal dan tidak terima. Sejak mengalahkan 7 penjaga, hingga melalui ujian demi ujian dalam ruang rahasia ini, semua itu adalah hasil perjuangan bersama. Namun pada akhirnya, Su Sueying lah yang membawa pulang hasilnya seorang diri. Tatapan Xiaoyan pun mulai mengeras. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Su Sueying bersedia membuat suatu perjanjian dengannya, hatinya yang semula tidak senang pun mulai tergerak. Perjanjian? Xiaoyan menatap lekat ke arah Su Sueying. Klan Xiao telah lama hilang tanpa jejak di benua Dodi. Apa sebenarnya hubungan wanita ini dengan klannya? Apa yang selama ini disembunyikan? Xiaoyan segera bertanya dengan nada gelisah yang tidak dapat disembunyikan. Kamu, hubungan apa yang sebenarnya kau miliki dengan klan Xiao? Su Sueying menjawab, maaf, itu belum bisa kukatakan sekarang. Xiaoyan kembali bertanya, kalau begitu, apa isi perjanjianmu? Su Sueying menunduk sedikit dan membuka mulut perlahan. Guru pernah berkata, jika suatu hari aku bertemu seseorang yang memiliki pola di dahinya seperti milikmu, maka dengan segala cara, aku harus membawamu kembali ke dalam klan. Sebab kami menjaga sesuatu yang sangat penting, dan sesuatu itu seharusnya menjadi milikmu. Sayangnya, benda yang kami jaga itu melibatkan terlalu banyak hal. Saat ini, dengan kekuatanmu, kau belum sanggup melindunginya. Ucapannya jelas dan tanpa basa-basi, membuat hati Xiaoyan bergolak. Sialan, jadi apa maksudmu sebenarnya? Xiaoyan pun tak kuasa menahan amarahnya. Su Sueying menatapnya sejenak, lalu kembali berkata lembut, namun, aku percaya, seseorang yang bisa mendapatkan pengakuan dari roh api bukanlah orang biasa. Maka, dengarkanlah perjanjianku, 100 tahun sejak hari ini. Jika dalam 100 tahun ke depan kamu bisa melangkah ke ranah Dosian, maka bakarlah lembaran daun teratai ini. Aku akan datang. Saat itu, aku akan membawamu pulang, menjawab semua pertanyaanmu, dan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Namun jika kamu gagal, berarti kau memang tidak layak untuk memikulnya. Dan aku akan menggantikanmu untuk menjaga selamanya.
Kamu cukup hidup bebas sebagai pengembara seperti yang kau mau." Begitu kata-katanya usai, sehelai daun teratai jatuh dari bawah telapak kakinya, lalu perlahan melayang ke arah Xiaoyan. Daun itu bersinar dengan warna biru kehijauan, dan begitu mendarat di telapak tangan Xiaoyan, hembusan dingin segera merambat ke sekujur tubuhnya. Dia pun menyimpannya dalam cincin penyimpanan dengan tatapan dalam yang sulit diartikan. Di dunia ini, umur para Dodi sangat panjang. 100 tahun bagi mereka hanya sekejap mata. Namun, setiap kenaikan satu tingkat setelah Dodi adalah hal yang amat sulit. Butuh waktu puluhan tahun atau bahkan lebih untuk hanya melangkah satu tingkat. Xiaoyan saat ini berada di puncak Dodi bintang 3 menuju Daoxian. Jaraknya masih sangat jauh. Tidak ada yang mustahil bagimu, Xiaoyan. Suara Raja Naga Emas kembali bergema dalam benaknya. Dengan mantra api milikmu dan api suci sebagai pendorong, perjanjian ini bukanlah mimpi kosong. Lagi pula, bagi kami ras naga, 100 tahun hanyalah seperti tidur siang. Xiaoyan hanya bisa menanggapi dengan kening berkerut. Memang, umur bangsa naga sangat berbeda. "Bagaimana? Apakah sudah kamu putuskan?" tanya Su Suiying, masih melayang di atas teratai biru. Xiaoyan menatap tajam ke arahnya, lalu mengangguk dengan senyum tipis. "Baiklah, aku setuju. Janji 100 tahun." Xiaoyan tahu, beberapa hal bisa dimiliki jika seseorang cukup kuat untuk mempertahankannya. Dia tidak ingin lagi menjadi orang yang tak berdaya seperti dulu. Tidak ingin lagi melihat keluarganya hancur atau dirinya dipermainkan oleh dunia. "Kalau begitu, kita sepakat." Su Suiying tersenyum, dan tiba-tiba ruang batu mulai bergetar hebat, tanda bahwa tempat ini akan teruntuh sewaktu-waktu. "Aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan," ucap Su Suiying. Api suci melilit tubuhnya membentuk pusaran biru, dan dia merobek ruang kosong dengan tangannya, menciptakan celah dimensi, lalu melompat ke dalamnya dan menghilang. Namun, sebelum benar-benar menghilang, dia tersenyum tipis sambil bergumam pelan. 100 tahun menuju Daoxian. Mimpi saja. Kalau kau tak mampu, aku yang akan menjaga semuanya untukmu." Namun, seluruh gumaman itu didengar jelas oleh Raja Naga Emas dan langsung disampaikan kepada Xiaoyan. Dia mengatakan itu, "Dasar wanita licik." Wajah Xiaoyan langsung merah karena marah. "Tenanglah Xiaoyan, jika aku mengatakan kau bisa mencapainya, maka kau akan mencapainya. Dan saat itu tiba, bahkan wanita sombong sepertinya akan terpaksa mengakui kehebatanmu." Xiaoyan pun mendengus kesal, namun segera duduk bersila dan mulai bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. Lalu, dia membuka matanya perlahan. Sebuah senyuman cerah merekah di wajahnya. Tatapannya mengarah pada tempat di mana Su Suiying menghilang. "Kau pikir aku tidak bisa mencapainya? Baiklah, aku akan menunjukkan padamu. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan meremehkan pemuda biasa sepertiku. Apalagi jika diberi waktu 100 tahun. Xiaoyan memandangi ruang yang mulai retak dan berguncang. Dia mengibaskan tangannya, dan seluruh ramuan langka yang tersebar di dalam ramuan batu itu segera tersedot masuk ke dalam cincin penyimpan di jarinya. "Paman Guru, mari kita pergi juga. Karena darah esensi milik Kaisar telah diambil, reruntuhan ini pun mulai runtuh." Raja Naga Emas menjawab, "Meninggalkan tempat ini? Kau benar-benar meninggalkan benda seberharga ini begitu saja di sini?" Raja Naga Emas tertawa sambil mengomel pelan. "Mungkinkah?" Mendengar itu, Xiaoyan menoleh sekeliling ruangan batu yang sudah kosong. Lalu pandangannya terarah pada tengkorak yang sebelumnya membeku di sudut ruangan. Tengkorak yang sebelumnya terbungkus es kini mulai mencair setelah kepergian Su Suiying. Darah esensi milik Kaisar telah diambil, membuatnya kehilangan vitalitas. Benar, ini adalah kerangka dari seorang ahli puncak bintang 7 Dodi. Suatu saat nanti akan berguna. Jika hanya untuk membuat tubuh baru sebagai wadah reinkarnasi, maka kerangka ini benar-benar benda yang amat langka dan tak ternilai. Jika dikombinasikan dengan material kuat lainnya, hasilnya bisa sangat mengerikan. Raja Naga Emas berkata sambil menatap tulang belulang itu dengan sorot penuh pertimbangan. Xiaoyan sempat terdiam. Seketika itu juga, ingatannya kembali pada kejadian penting yang pernah dialaminya di benua Doki. Mengingat kata-kata leluhurnya, "Xiao Xuan, saat ini aku hanyalah sisa jiwa. Bahkan bisa dibilang, ini pun bukan jiwa yang utuh. Kalau bukan karena keanehan makam surgawi, aku sudah lama lenyap dari dunia ini. Tentang kebangkitan, rasanya itu benar-benar mustahil. Jadi, tidak ada cara sama sekali. Setidaknya, aku tidak tahu apakah ada cara untuk menghidupkanku kembali. Mungkin,
Hanya mereka yang berada di ranah legendaris Dodi yang mampu mewujudkannya. Xiao Xuan menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu menatap Xiao Yan dengan sorot lembut. Tanpa bergantung pada kekuatan garis darah, kau bisa mencapai prestasi sebesar ini. Jujur saja, aku sangat bangga. Para lelaki dari klan Xiao memang tak pernah biasa-biasa saja. Xiao Yan masih ingat saat pertama kali bertemu leluhurnya, Xiao Xuan, di makam surgawi. Berkat bantuannya, dia berhasil membangkitkan kekuatan garis darah klan Xiao dan bahkan menapaki ranah jiwa tingkat kaisar. Paman Guru, saat aku masih berada di benua Dogi, ada seorang leluhur dari klan kami yang gugur. Jika aku ingin menghidupkannya kembali, Xiao Yan tahu bahwa Raja Naga Emas adalah seseorang yang benar-benar bisa dipercaya. Maka dia pun tidak menyembunyikan apapun. Xiao Yan menghela nafas, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Perihal zaman kuno, memang sulit untuk diselidiki. Tidak ada yang tahu mengapa kini menjadi begitu sulit untuk menembus ranah Dodi. Dulu, leluhurku, Xiao Xuan, saat telah mencapai puncak ranah Douseng 9 bintang, pernah mencoba menembus batas ke ranah Dodi. Namun, semua usahanya selalu gagal. Meski begitu, dalam kejanggalan-kejanggalan itu, dia sempat menemukan satu petunjuk. Dengan kekuatan yang dia miliki saat itu, sebenarnya sudah cukup untuk menembus ke Dodi. Tapi setiap kali hendak mencapai titik itu, dia selalu merasakan kekosongan mendalam dari dalam jiwanya. Kekosongan ini membuatnya sadar bahwa dalam usahanya menembus Dodi, dia seperti kekurangan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang krusial. Jika hal itu bisa ditemukan, maka menembus Dodi bukan lagi mimpi kosong. Raja Naga Emas termenung sejenak, mencerna segala informasi yang baru saja dikatakan Xiao Yan. Xiao Yan dan Kaisar kuno Tuse berasal dari dunia yang sama, benua Dogi. Sebagai sahabat sejati Tuse, Raja Naga Emas pun tahu bahwa dunia bawah seperti benua Dogi memang tidak memiliki energi asal yang menjadi syarat mutlak untuk menembus ranah Dodi. Berbeda dengan dunia atas seperti dataran Dodi yang tidak kekurangan energi jenis ini. Di dunia bawah itu, semua kultivasi dimulai dari dasar. Dosi, Dose, Dosi, Dadausi, Doling, Dowang, Dohuang, Dosong, Dosun, Doseng, dan akhirnya Dodi. Bisa dikatakan, leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, yang mencapai puncak Douseng 9 bintang dan bahkan menemukan kekurangan penting dalam proses menembus Dodi adalah pribadi luar biasa. Bahkan dengan pandangan setajam Raja Naga Emas pun dia tak bisa tidak mengagumi lelaki ini. Menghidupkan kembali bukanlah hal mustahil. Bukankah menciptakan tubuh baru itu memang keahlian para alkemis? Ucap Raja Naga Emas perlahan. Mendengar itu, sorot mata Xiao Yan pun berubah penuh semangat. Leluhur Xiao Xuan adalah orang yang telah banyak berjasa padanya. Segera, kekuatan api mengerikan meledak dari tubuh Xiao Yan. Dia mengaktifkan kekuatan garis darahnya. Sebuah lambang misterius perlahan muncul di dahinya. Simbol misterius milik klan Xiao muncul. Lalu seberkas cahaya abu-abu kecil melayang turun dari dahinya dan jatuh ke telapak tangannya. Menatap titik-titik cahaya abu-abu itu, Xiao Yan menghela nafas pelan. Cahaya abu-abu itu adalah jejak kehidupan milik Xiao Xuan, jejak yang dia dapatkan saat di makam surgawi. Kala itu, setelah melihat tempat terakhir kemunculan leluhurnya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan perlahan meraih udara kosong. Saat itu, sebuah titik cahaya abu-abu yang tak terlihat oleh mata biasa muncul di telapak tangannya. Itulah jejak kehidupan Xiao Xuan, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang jiwanya telah melangkah ke ranah kaisar. Tanpa itu, meskipun kekuatan Dogi seseorang sudah mencapai puncak Douseng 9 bintang, dia tetap tak bisa merasakannya. Dari satu sisi, Xiao Xuan sebenarnya sudah benar-benar lenyap. Jiwanya telah hancur berkeping-keping dan menghilang dari dunia ini. Namun, bagi Xiao Yan yang jiwanya sudah menapaki ranah kaisar, jejak ini masih menyimpan secercah harapan. Mungkin, jejak ini dapat memberikan kehidupan baru bagi leluhurnya. Meski metode ini belum tersedia kala itu, Xiao Yan yakin, jika suatu hari ia benar-benar mencapai ranah legendaris Dodi, maka dia akan mampu mewujudkannya. Titik cahaya itu perlahan melayang naik dari telapak tangannya, lalu menyatu ke dalam dahinya, terlindungi oleh kekuatan jiwanya yang sebesar langit dan bumi. Mungkin, suatu hari nanti, lelaki tua yang telah mengorbankan segalanya demi klan Xiao ini akan bisa kembali muncul di dunia. Itulah sebuah harapan. Meski masih jauh, namun nyala keyakinan itu tetap hidup dan tak pernah padam. Meski dulu Xiao Yan belum cukup kuat untuk menghidupkan kembali leluhurnya, kini situasinya telah berbeda. Dia telah menembus batasan dan menjadi seorang Dodi, dan kekuatan jiwanya pun telah melampaui batas yang lama. Maka,
Mewujudkan janji lamanya bukan lagi angan-angan kosong. Paman guru, jika ingin membentuk tubuh baru di dataran Dodi ini, bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Xiaoyan bertanya serius. Dia sadar, dunia ini jauh berbeda dari benua Doki. Dan kini, tekadnya untuk menepati janjinya kepada leluhurnya kembali berkobar dalam hatinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.